Ya, shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa malam ini di Mesbah Doa. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan kita masih ada ya hari ini sebagaimana kita ada. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Di hari-hari ini biarlah kita semakin memantapkan iman kita datang kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain dalam hadirat Tuhan, karena itu biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, meneguhkan iman kita di dalam hadiratnya agar kita menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Kami mempersembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun tantangan di depan kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Karena itu ajar kami beriman, ajar kami percaya dan tidak pernah goyah iman kami sebab Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini pujian kami Tuhan yang kami bawa kepada-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, semuanya jadi. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu yang indah Tuhan melawat setiap umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Kau menyediakan mujizat-Mu ya Tuhan, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, Ada yang kami mustahil bagi Tuhan. dalam hadirat Tuhan. Pasti terjadi. Kami Kami percaya percaya, kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. pulihkan
Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Mujizatnya Mujizat-Mu nyata disediakan bagi yang berharap sungguh-sungguh pada-Mu. Amin. Dan dipulihkan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, Yes Lord. tak ada yang Tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang pulihkan, sembuhkan. Kau yang memberikan kekuatan. kami percaya Kau sanggup. Engkau sanggup. Terima kasih. Sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau yang mampu, Engkau yang sanggup. Amin Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup. Amin Tuhan. Kau sanggup. Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, Engkau sembuhkan yang menderita. Dia sanggup Engkau yang memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Kami percaya Dia Engkau sanggup Tuhan. Amin. Yesus yang sanggup memulihkan, melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lebih lagi katakan, sanggup. Dia Sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Engkau sanggup melakukan Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Hanya Yesus kami percaya penuh Tuhan, sebab Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Apapun keadaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, saat ini kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau sanggup. Haleluya. Hadirat-Mu yang penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap hati yang terluka Kau pulihkan. Engkau sembuhkan yang sakit, sebab Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus yang sanggup, saudara. Yesus sanggup. Berkatakan pada dirimu bahwa Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan setiap yang menderita. Dia sanggup. Lebih lagi memulihkan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik bagi kami. Karena itu kami berkatakan hari ini, kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau sanggup mengubah. Katakan dengan iman pujian ini. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. sanggup mengubah Amin. malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah Beban menjadi berkat. beban menjadi berkat. Angkat hatimu, angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku yakin. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah Beban menjadi berkat. Amin. Lebih lagi saudara, berkatakan dengan iman. Ku yakin dan percaya Tuhan yang sanggup Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi Lebih lagi dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup saudara. Apapun bebanmu hari ini, percaya Dia sanggup mengubah beban menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Karena itu berkatakan kami percaya tidak ada yang mustahil.
Angkat hatimu pada Tuhan. Katakan Engkau sanggup Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sekali lagi. Ku yakin dan percaya Engkau yang sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin, Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi beban berkat, menjadi lebih lagi dekat iman. Katakan di hadapan Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tengah persoalan, di tengah tantangan yang sedang kami hadapi. Kami akan melihat mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami buka hati kami malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami setiap menerima firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, keadaan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom, shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya bernama Ibu Amidah dari Malaysia. Saya selalu mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelum itu maaf ya kalau mungkin bahasa saya sukar dimengerti ya, karena saya menggunakan bahasa dari Malaysia. Hujung tahun 2018 saya mulai menyadari bahwa ada 2 benjolan kecil di leher saya, yaitu di tengah dan juga di sebelah kanan leher. Pada mulanya saya tidak terlalu memikirkan benjolan itu, namun semakin lama semakin membesar. Oleh sebab itu saya berjumpa dengan dokter di hospital ya pada Januari 2019. Jadi ibu ke rumah sakit ya, ketemu dokter, periksa kepada dokter. Kemudian dirujuk ke hospital swasta ya pada penghujung tahun 2019. Namun akibat penularan virus ya COVID, saya tidak dapat meneruskan perawatan di hospital. Arahan dari pemerintah ya, saya tidak dapat meneruskan rawatan di rumah sakit. Itu arahan dari pemerintah bahwa tidak dibenarkan keluar ke rumah sakit jika bukan kes-kes kecemasan. Jika bukan, maksudnya kes-kes kecemasan ini jika bukan ini kali ya, emergensi ya, dilarang ke rumah sakit kalau memang bukan ya gawat, maksudnya yang gawat. Jadi pemerintah melarang. Tambahan pula terlalu ramai pesakit COVID pada waktu tersebut sehingga sukar untuk datang ke hospital ya, karena ramai pasien COVID ya. Saya dan suami dan anak-anak hanya mampu berdoa memohon kesembuhan daripada Tuhan. Pertengahan tahun 2020 seorang rekan mengongsikan mesbah syukur dan mesbah doa kepada saya ya. Seorang temannya ibu membagikan ya channel mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya dan keluarga terus mengikuti setiap hari dan terus berdoa memohon kesembuhan. Oleh karena mesbah syukur live adalah
pada pukul 5 pagi. Namun kami di Malaysia telat 1 jam, yaitu pada pukul 6. Maka itu setiap pagi saya hanya dapat mendengar mezbah syukur dalam kereta, yaitu ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Iya, kereta itu bahasa Malaysianya mobil ya saudara, di dalam mobil. Oleh karena saya seorang diri dalam kereta ya, dalam mobil, maka selepas itu saya terus berdoa sehingga tiba di tempat kerja ya. Pulang dari kerja sambil memandu saya akan mendengar khotbah-khotbah dari Pastor Debbie di YouTube ya sambil menyetir ya. Ketika COVID di Malaysia semakin berkurang dan ada kebenaran untuk rakyat melakukan aktivitas harian di luar rumah ya, ketika mulai dibuka ya lockdownnya, suami membawa saya rujuk lagi ke dokter ya pada tanggal 30 Maret 2021. Setelah beberapa prosedur pemeriksaan dilakukan, saya sangat bersyukur karena benjolan tersebut bukan tiroid, juga bukan cancer, bukan kanker, tapi itu adalah goiter ya. Yaitu pengidapnya banyak terkena pada wanita. Namun walaupun sekedar goiter, dokter memberitahu bahwa ya goiter tidak akan sembuh, namun tidak juga ada obatnya. Oleh karena itu perlu dibedah ya sebelum bertambah besar ya, perlu dioperasi. Jadi menurut dokter benjolan itu memang tidak berbahaya tapi tidak bisa sembuh dan juga tidak ada obatnya. Jadi harus diangkat lewat operasi. Jadi kos pembedahannya adalah sebanyak ringgit Malaysia 13.000 sampai 14.000 ringgit ya, itu belum termasuk perbelanjaan lain-lain. Maaf Ibu Pastor kalau dalam nilai rupiah saya kurang tahu ya. Suami menyerahkan kepada saya, jika saya setuju dia akan berusaha untuk menyediakan uang tersebut. Namun saya sangat berat hati karena selain takut dioperasi, saya juga tidak mau daripada pembedahan itu nanti pita suara saya akan terganggu. Oleh sebab itu setelah berunding dengan suami, kami memberitahukan kepada dokter bahwa kami tidak mau dioperasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti bisa memberikan kesembuhan. Mulai dari itu saya dan keluarga terus berdoa. Kami terus mengikuti doa dari Pastor Debbie Basjir. Yaitu apabila ibu menyuruh meletakkan tangan di tempat yang sakit, suami juga turut berdoa meletakkan tangan pada benjolan tersebut. Dan ya mengolesinya dengan olive oil ya, minyak urapan. Melalui kesaksian yang Pastor Debbie baca dalam mezbah doa itu menguatkan iman percaya saya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun dokter mengatakan hanya bisa sembuh lewat operasi jika mau, jika tidak ya tidak bisa sembuh. Namun Tuhan itu Tuhan yang ajaib Bu, puji Tuhan. Di penghujung tahun 2022 leher saya disembuhkan Tuhan. 2 benjolan tersebut sama sekali hilang total. Wow, puji Tuhan. Saya percaya ini semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Debbie Basjir yang terus melayani ya, dan maaf Bu kalau kesaksian ini terlalu panjang. Puji Tuhan, haleluya saudara ya. Tuhan itu turut bekerja melakukan kebaikan bagi orang-orang yang dikenannya. Kita lihat di sini seorang ibu yang berdoa ya, dia tidak tidak mudah mengalami ya sakit ya, benjolan, 2 benjolan di bagian leher. Menurut dokter ya itu tidak bisa sembuh ya, walaupun bukan kanker, tapi tidak bisa sembuh tanpa operasi dan akan semakin membesar. Ya, dan akhirnya dokter menawarkan untuk segera dioperasi. Tapi ibu ini beriman ya, karena setiap malam mereka mengikuti mezbah doa. Ya, dan sejak tahun 2019 benjolan itu mulai muncul, lalu ibu mulai berobat sampai 2020 COVID tidak berobat ya, dan 2020 ibu dikirimi ya channel mezbah doa dan dia terus mengikuti dan mengimani. 2021 ya dokter menyuruh untuk operasi
Dan 2022 benjolan itu hilang di jamaah Tuhan, sebab setiap malam ibu dan suaminya menumpangkan tangan. Setiap kali saya berdoa di mesbah doa untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit, ya ibu dan suaminya berdoa meletakkan tumpang tangan dan mengoleskan minyak. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil, ya. Puji Tuhan juga kalau channel Debbie Basir TV boleh menjadi berkat sampai ke Malaysia. Bahkan orang-orang Malaysia juga mengalami lawatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang ajaib. Ya, kenapa juga bisa terjadi mujizat? Karena saya melihat suami istri bersatu, ya. Bukan hanya istrinya yang berdoa, tapi suami juga ikut mendukung, ya, menumpangkan tangan sehingga cepat mujizat itu boleh terjadi. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat, ya, memberkati kita semua. Tetaplah setia dan tetaplah percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa, ya. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini sudah sampai di Hakim-Hakim 13 tentang lahirnya Simson. Ya, kita sudah membaca hakim-hakim yang dipilih Tuhan, sudah selesai, ya, dari, ya, nama-nama yang sudah kita baca. Sekarang di Hakim-Hakim 13 Simson dipilih Tuhan. Jadi kita tahu, ya, bahwa Simson ini memiliki 2 orang tua, ya, dan dari keturunan orang Dan, dia ini, ya, dari suku Dan. Namanya Manoah, ya, bapaknya dan istrinya itu mandul, ya, tidak punya anak. Lalu satu saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istrinya Manoah ini bahwa, ya, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan disebut sebagai Nasir Allah atau orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ya, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata bahwa telah kulihat utusan Allah, abdi Allah, ya, yang menyerupai sebagai malaikat Allah. Ya, dan dia berkata, dia menyatakan bahwa, ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sebab itu janganlah engkau minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram. Ya, dan sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu tidak akan kena pisau cukur. Ya, dia akan menjadi seorang Nasir Allah, ya. Lalu Manoah itu memohon kepada Tuhan, katanya, Tuhan, ya, berilah kiranya abdi Allah itu, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Kita tahu bersama saudara, ya, Simson, ya, pada akhirnya, ya, dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Dia menjadi seorang Nasir Allah, yaitu orang yang sudah dinasarkan untuk dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan. Orang tua Simson membuat nasar itu untuknya, yaitu nasar seorang Nasir. Dan kita melihat walaupun Simson, ya, seringkali nanti kita baca di sana bagaimana dia itu, ya, menjadi seorang Nasir Allah. Banyak kesalahan yang dia buat, tapi rencana Tuhan harus digenapi. Orang tuanya berdoa kepada Tuhan agar dikirim kembali malaikat itu, dan dia berkata, tuntunlah kami apa yang harus kami perbuat dengan anak itu. Ya, ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, ya, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadanya, ya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Ayat 11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. 12, lalu kata Manoah, ya, kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ayat 13, jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya.
Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 15, kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Ayat 16, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, kita melihat di sini akhirnya Manoah dan istrinya didatangi lagi oleh malaikat Tuhan yang sudah mengatakan bahwa dia akan hamil. Mereka bertanya, bagaimana? Tapi dia hanya menjawab, apa yang sudah dikatakan itu tidak boleh dilanggar. Dia nggak boleh makan sesuatu yang ada hubungannya dengan anggur, minum minuman yang memabukkan, atau makan makanan yang haram. Tidak boleh. Lalu akhirnya Manoah berkata bahwa mereka akan menahan dia untuk membuat daging olahan supaya dia bisa makan. Malaikat itu berkata, sekalipun aku tinggal di sini, aku tidak akan memakan daging olahanmu kecuali engkau persembahkan itu sebagai korban sajian kepada Tuhan. Sebab dia hanya malaikat, dia tahu bukan dialah yang harus dimuliakan, tetapi Tuhanlah yang harus dimuliakan. Karena malaikat itu hanyalah abdi Allah. Dan akhirnya Manoah menanyakan namanya. Dia berkata, kalau begitu beritahukanlah namamu kepada kami. Dan malaikat Tuhan itu menjawab, kenapa engkau bertanya namaku? Bukankah nama itu ajaib? Saudara, mengapa malaikat ini merahasiakan namanya? Pada zaman itu orang percaya bahwa kalau mereka mengetahui nama seseorang, mereka mengetahui karakter orang tersebut dan cara untuk menguasainya. Dengan merahasiakan namanya, malaikat ini tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh Manoah. Dia juga dengan demikian mengatakan bahwa namanya adalah misteri, yang tidak bisa dipahami dan terlalu luar biasa untuk dibayangkan. Ajaib, dia berkata. Manoah meminta malaikat itu memberikan jawaban yang tidak dapat ia pahami. Kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan kepada Allah lalu tidak mendapat jawaban. Ini mungkin karena Allah mengatakan tidak. Barangkali kita meminta pengetahuan yang berada di luar kemampuan kita untuk memahami atau untuk menerimanya. Jadi saudara, Tuhan itu pun menjawab kita sesuai kebutuhan aja. Tidak penting bagi Manoah bertanya siapa nama malaikat itu. Yang terpenting dengarkanlah pesannya, bahwa dia sudah membawa pesan yang datang dari Allah. Lalu Manoah mempersembahkan korban karena malaikat itu berkata, jangan engkau menyembelih daging bagiku dan memasaknya sebab aku tidak makan makanan itu. Sebaliknya engkau persembahkanlah itu sebagai korban sajian kepada Tuhan Allah sebab aku ini hanya malaikat. Kita melihat di sini saudara, akhirnya Manoah mempersembahkan kurban sajian kepada Tuhan, dan kurban sajian itu adalah jelai, minyak, dan tepung yang dibentuk menjadi roti yang dibakar di atas mezbah bersama-sama dengan kurban bakaran yaitu kambing muda.
Ya, korban sajian yang diuraikan di Imamat 2 dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda menghormati Tuhan, menghargai dan menyembah. Kurban ini merupakan pengakuan bahwa karena makanan orang-orang Israel itu berasal dari Allah. Mereka berhutang nyawa kepada Allah, ya, lalu melalui kurban sajian Manoah menunjukkan kerinduannya untuk melayani Allah dan menunjukkan hormatnya kepada Tuhan. Jadi malaikat itu menolak untuk dia diberikan korban, ya, untuk dia makan. Dia berkata, aku hanya malaikat tetapi Allah lah yang harus dimuliakan dan disembah. Sehingga akhirnya Manoah mempersembahkan itu dan pada akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan. Api itu naik ke langit, saudara. Dan di dalam api itu malaikat Tuhan itu, ya, akhirnya terbang dalam nyala api itu, ya, dan dia naik juga ke langit setelah mereka mempersembahkan korban di atas batu. Ya, dan dibuat nyala keajaiban. Sedang nyala api itu naik, ya, ke langit dari mezbah, maka naiklah juga malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama dia Simson, ya, Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak, ya, di antara Zora dan Esitaol. Akhirnya saudara kita lihat, ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Suku Simson itu adalah Dan. Ya, terus mengembara di tanah warisan mereka yang masih belum ditaklukkan. Ya, Simson pasti dibesarkan bersama kerinduan-kerinduan sukunya yang gemar untuk berperang, ya, untuk mempunyai wilayah yang permanen dan tetap. Jadi kunjungannya ke perkemahan tentara, ya, sukunya menggerakkan hatinya dan roh Allah mulai mempersiapkan dia untuk melakukan perannya sebagai hakim dan juga pemimpin melawan orang-orang Filistin. Ya, mungkin ada hal yang menggerakkan hati kita, saudara, ya, dan ini mungkin menunjukkan, ya, bidang-bidang di mana Tuhan ingin memakai hidup kita. Jadi Tuhan akan memakai bermacam-macam sarana untuk, ya, membangun dan juga mempersiapkan kita, dan sifat-sifat mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi pengalaman-pengalaman pribadi, ya. Seperti halnya Simson, ya, penyiapan ini seringkali dimulai jauh sebelum kita dewasa. Karena itu saudara, berusahalah untuk kita memiliki kepekaan, ya, kepekaan dari Roh Kudus untuk kita boleh melakukan tugas-tugas yang dipersiapkan oleh Tuhan yang berguna, ya, bagi hidup kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk melakukan kehendak-Nya di akhir zaman. Biarlah kita termasuk orang yang menjadi orang pilihan Tuhan. Saya bersyukur kalau saat ini Tuhan percayakan pelayanan ini kepada saya. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi, bahkan sampai di Malaysia orang boleh mengalami pertumbuhan iman, bahkan, ya, mengalami mujizat Tuhan, saudara, ya. Biarlah kita semua juga dipanggil, dipakai Tuhan untuk, ya, menjadi orang-orang yang boleh memberitakan kemuliaan-Nya. Kita akan lanjutkan nanti, ya, bagaimana peran Simson ketika Tuhan dan Roh Allah mulai bekerja atas dia. Namun sebelumnya kita akan renungkan firman ini dan besok kita akan lanjutkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana kehidupan Simson
lahir dari orang tuanya Manoah dan istrinya yang mandul. Dan dari sini Tuhan menyatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson dan menyatakan dia akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi nasir Allah atau pilihan Allah. Kami melihat dari sini bahwa Tuhan berdaulat, sekalipun wanita mandul bisa diberi anak untuk mencapai rencana Tuhan. Karena itu kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga mendengar kesaksian malam hari ini seorang ibu dari Malaysia yang disembuhkan. Biarlah iman kami terus terangkat kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat dan sanggup melakukan segala perkara. Hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang sakit Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Perkatakan dengan iman saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala sakit, tumor, benjolan, kanker, kami berdoa ya, jantung, apapun itu, susah tidur, kami patahkan, hancurkan segala kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hidup kami. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang adalah masalah-masalah hutang piutang, terlilit masalah keuangan. Tuhan turut bekerja, beri kami kebebasan ketika kami sujud di kaki Tuhan, memohon pertolongan. Hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami, tidak ada manusia siapapun yang kami harapkan, hanya kepada Tuhan saja kami berharap. Berkati Bapa setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba, kepahitan, kebencian, ketidakpercayaan kepada Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bebaskan yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan penuhi hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berharap kepada-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap mereka yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan untuk mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, untuk pemulihan keluarga Tuhan memberkati. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan lawat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah Tuhan turun bagi bangsa ini. Kebenaran-Mu semakin ditegakkan. Engkau terus Tuhan menyingkapkan dosa-dosa yang ada di bangsa kami ini. Mulai dari pemerintahan Presiden Jokowi, wakilnya, lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah. Semuanya Tuhan, Engkau yang berperkara Bapa. Ketika orang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, Tuhan yang membela. Namun dosa itu akan menjadi noda bagi bangsa kami. Ampuni bangsa ini, kuduskan bangsa ini agar orang-orangnya bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Demikian juga di 5 benua, semua negara-negara yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat agar terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa kami juga untuk pemilihan Presiden 2024. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan pilih. Dan kami berdoa damai sejahtera-Mu Tuhan atas Indonesia. Segala pertikaian, kerusuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu malam ini. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami. Mulai dari malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.